Kalau nggak ada, Ibu tunjuk ya. Aiman boleh memimpin doa. Oke, sebelum memulai perkuliahan pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa silakan. Berdoa dicukupkan. Baik, berdoa selesai. Siapa yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang materi apa? Dasar-dasar akuntansi, Bu. Oke, betul. Mungkin dari kalian tahu nggak hari ini kita akan membahas tentang materi apa setelah materi minggu lalu? Belum tahu. Nggak belajar Bu kemarin. Oh, nggak belajar. Seharusnya kalian itu kalau mau kelas itu setidaknya mereview materi kemarin atau mempersiapkan untuk belajar. Baik, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa. Sebelum ke materi, ada tujuan pembelajaran pada materi kali ini, yaitu yang pertama ada peserta didik itu diharapkan mampu menjelaskan pengertian perusahaan dan memberikan contoh yang nyata di lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua ada mengidentifikasi karakteristik utama perusahaan jasa yang membedakannya dari perusahaan dagang atau manufaktur. Kemudian yang ketiga, menjelaskan tahapan siklus akuntansi pada perusahaan jasa mulai dari pencatatan hingga penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya yang keempat ada memahami sistem pencatatan debit dan kredit sesuai prinsip dasar akuntansi. Kemudian yang kelima ada mencatat transaksi ke dalam jurnal umum pada perusahaan jasa dengan benar. Dan yang keenam menyajikan contoh transaksi sederhana dan mengolahnya ke dalam bentuk jurnal umum. Baik, dari tujuan pembelajaran ini dari kalian apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Seperti yang kita ketahui itu banyak jasa yang ada di sekitar kita, kayak ada jasa salon, ada kemudian laundry, ada bengkel dan guru les. Mereka semua itu termasuk dalam perusahaan jasa dan mereka itu membutuhkan pencatatan keuangan itu yang rapi. Nah, jadi pada kali ini kita akan membahas mengenai perusahaan jasa dan siklus pencatatannya agar kita itu bisa mencatatnya laporan keuangan dengan baik dan benar. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi yang pertama. Sebelum itu kalian bisa menyiapkan buku, pensil, pulpen, dan alat belajar yang lain. Dan tempat duduknya bisa dirapikan ya. Nah, itu ada beberapa submateri dari siklus perusahaan jasa yang Ibu akan jelaskan. Yang pertama ada pengertian, kemudian ada karakteristik, ada siklus akuntansi, dan mekanisme debit dan kredit. Baik, di sini kalian tahu nggak perusahaan jasa itu apa? Mungkin dari kalian bisa ada yang angkat tangan terus menjawab. Silakan. Ayo, jangan malu-malu. Iya, silakan Dedi. Jadi perusahaan jasa yang saya ketahui itu maksudnya adalah sebuah badan yang berorientasi pada profit, tetapi yang ditawarkan itu bukan berupa barang tapi berupa tenaga atau ya jasa yang ditawarkan. Oke, baik, bagus. Mungkin dari yang lain ada yang berpendapat lain? Ayo ya, silakan. Baik, Ibu izin menjawab. Sepengetahuan saya dari perusahaan jasa ini kan memang benar yang dikatakan dari Deji kalau perusahaan jasa itu memberikan jasa pada customernya. Jadi
customer itu tidak menerima barang tapi menerima jasa. Kayak misalnya laundry kan dia nggak menerima barang tapi dia menerima jasa dengan bajunya tadi bersih gitu dari perusahaan tersebut. Oke, bagus. Nah, jadi perusahaan jasa itu seperti yang sudah dikatakan Nedi sama Ella tadi, yang mengenai perusahaan jasa yaitu perusahaan yang inti kegiatannya itu berupa jasa atau pelayanan bagi konsumen. Untuk contohnya tadi juga sudah disebutkan, ada laundry, terus ada bengkel, ada perusahaan transportasi, ada hotel, dan yang lainnya. Baik, selanjutnya ada karakteristik perusahaan jasa itu ada 3. Yang pertama, tidak berwujud. Nah, dalam perusahaan jasa ini tidak memiliki wujud secara spesifik. Jadi perusahaan jasa itu tidak menghasilkan barang, jadi cuma menghasilkan dari jasanya tersebut. Kemudian tidak dapat disimpan, jadi jasa ini tidak dapat disimpan untuk dijual kembali. Jadi sekali kita membeli jasa, jadi kita itu tidak dapat mengembalikan jasa tersebut. Kalau kita mau membeli jasa lagi, jadi kita harus membelinya lagi. Beda dengan kayak perusahaan dagang, kan kita membeli barang. Nah, kalau membeli barang kan nanti bisa, kalau ada cacat, ada apa-apanya itu kan bisa dikembalikan. Kemudian ada tidak dapat dipisahkan. Jadi jasa ini tidak dapat dipisahkan antara saat produksi dan penjualannya. Contohnya itu kayak tadi ke salon. Kan ke salon kita biasanya mencukur rambut. Nah, itu kan dari konsumen harus datang di situ. Kemudian dari yang melakukannya itu harus dalam satu waktu dan tidak dipisahkan saat produksinya maupun saat penjualannya. Nah, selanjutnya itu ada siklus perusahaan jasa. Jadi yang pertama itu ada transaksi, kita bisa melakukan transaksi. Nah, setelah transaksi itu kita mendapatkan bukti transaksi. Mungkin dari kalian ada yang tahu bukti transaksi itu apa saja? Oke, baik. Jadi bukti transaksi itu ada nota, faktur, dan yang lainnya. Kemudian setelah adanya bukti transaksi itu kita bisa membuat jurnal umum. Setelah adanya jurnal kita bisa membuat buku besar. Setelah membuat buku besar itu biasanya ada kertas kerja, kemudian ada neraca saldo, kemudian ada jurnal penyesuaian, kemudian ada laporan keuangan, selanjutnya ada jurnal penutup, selanjutnya lagi ada neraca saldo setelah penutupan dan jurnal pembalik. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang jurnal umum saja. Baik, selanjutnya ada video yang bisa membuat kalian lebih paham lagi terkait siklus akuntansi perusahaan jasa. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait jurnal. Nah, dari kalian itu apakah ada yang tahu mengenai jurnal, menjurnal, dan buku jurnal? Mungkin bisa angkat tangan buat menyampaikan pendapatnya. Ayo Andre, silahkan. Jurnal itu kolomnya yang udah buku jurnal itu kolomnya udah ada bukunya, menjurnal itu proses pengerjaannya, sedangkan jurnal itu sudah jadi. Oke, baik. Mungkin
jurnal umum atau jurnal itu merupakan catatan sistematis yang kronologisnya yang dimiliki oleh perusahaan atas transaksi yang telah dilakukan. Kemudian menjurnal. Jadi menjurnal itu merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mencatat transaksi tersebut. Kemudian ada buku jurnal. Jadi buku jurnal itu merupakan medianya untuk dilakukan penjurnalan tadi. Kemudian untuk bentuk jurnalnya ada seperti ini. Ada di sebelah kiri ada tanggal, kemudian ada keterangan. Nah, keterangan ini berisi nama-nama akun dari transaksi-transaksi. Kemudian ada ref, kemudian ada debit di sebelah kiri dan kredit ada di sebelah kanan. Nah, kemudian ada langkah-langkah dalam menjurnal. Yang pertama itu menulis tanggal transaksi pada kolom tanggal seperti yang ada pada contoh bentuk jurnal ini. Kemudian yang kedua, menentukan akun-akun yang ada di debit atau kredit. Jadi sebelum menentukan akun-akun yang ada di debit atau kreditnya, kita menganalisis transaksinya terlebih dahulu. Nah, kemudian menulis nama akun yang ada di debit atau kolom nama akun pada keterangan. Jadi kan kita sudah menganalisis bukti transaksi tadi. Nah, kita itu bisa menuliskan nama-nama akun pada keterangan itu tadi. Nah, selanjutnya itu di bawah nama akun yang di debit itu dituliskan sebuah keterangan. Nah, pada debit kredit ini nanti dituliskan berapa sih nominal dari transaksi yang telah dilakukan tadi. Kemudian menulis rupiahnya tadi di kolom debit kredit. Setelah itu kita harus memastikan bahwa analisis transaksi kita itu antara debit dan kreditnya itu seimbang. Jadi kalau debit kreditnya itu nggak sama, nggak balance, berarti itu analisis transaksinya salah. Kemudian di bawah akun-akun yang di debit kredit itu dituliskan deskripsi singkat mengenai transaksi apa yang telah dilakukannya tadi. Nah, kemudian ada mekanisme debit dan kredit. Tadi sudah Ibu jelaskan terkait debit dan kredit itu kan harus seimbang, harus balance. Nah, kalau dari sisi debit sama kreditnya nggak balance, berarti transaksi kita salah. Nah, selanjutnya itu ada pengulangan akun, ada akun real dan akun nominal. Jadi dalam akun real ini ada harta, utang, modal, dan right. Kemudian pada akun nominal itu ada pendapatan, penjualan dan beban. Kemudian pada akun real tadi kan ada harta. Harta itu kalau bertambah ada di sebelah debit, kemudian kalau berkurang ada di sebelah kredit. Begitupun seterusnya. Untuk memudahkan kalian mengingat debit kreditnya tadi, caranya bisa diangkat jari 5-nya. Nah, yang di ibu jari ada harta, kemudian di telunjuk ada utang, kemudian yang di jari tengah ada modal, dan yang di jari manis ada pendapatan, kemudian yang jari kelingking ada beban dan pivot. Kemudian untuk penjelasannya, kalau bertambah jari kita ada 2 yang tidur. Jadi kalau yang tidur ini debit. Tadi kan yang di ibu jari tadi harta, kemudian yang di kelingking beban. Nah,
berarti yang tidur kan ada harta sama beban dan privilege. Berarti kalau harta bertambah atau beban privilege-nya bertambah, berarti di sebelah debit. Nah, terus yang untuk berdiri ini berarti di sebelah kredit. Ketika utang, modal dan pendapatannya bertambah, berarti di sebelah kredit. Baik. Terus untuk ketika saldonya berkurang, itu bentuknya seperti ini untuk memudahkan menghafalkan. Jadi untuk yang tidur berarti ini di debit, dan untuk yang masih berdiri ini di kredit. Nah, jadi untuk pendapatan, modal sama utang yang berkurang berarti di sebelah. Baik. Kemudian untuk yang masih berdiri ada beban, privilege dan harta, berarti saldonya di sebelah kredit. Bagus. Nah, berikut merupakan contoh penjurnalan. Bisa dibaca? Bisa. Oke, jadi pada tahun 2014, Nuhi mendirikan sebuah perusahaan jasa percetakan yang berbentuk perseroan terbatas atau PT. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa percetakan ini diberi nama PT Maju Stejo. Perusahaan ini beroperasi di wilayah Bekasi pada tanggal 1 Januari 2014. PT Maju Stejo ini menerima uang tunai sebesar 200 juta sebagai setoran modal dari pemegang saham atau perusahaan. Jadi untuk pendaftaran jurnal umumnya kan tadi PT Maju Stejo itu menerima uang tunai, jadi otomatis kan kasnya bertambah dan modalnya bertambah. Tadi kalau harta kas yang bertambah berarti kan yang di sebelah debit sebesar 200 juta, kemudian modalnya bertambah itu juga di sebelah kredit dengan nominal yang sama, jadi keduanya beres. Baik, sebelum lanjut ke sesi diskusi, apakah dari kalian ada yang mau ditanyakan? Baik, silakan Andre. Apakah perusahaan jasa memiliki jasa tetap sama kayak perusahaan dagang? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Itu mau tanya ke Andre untuk contoh perusahaan jasa yang Andre ketahui itu apa saja? Contohnya laundry. Oke, jadi laundry itu memiliki aset tetap seperti ada mesin cuci, ada komputer, dan ada gedung. Baik, apakah sudah bisa menjawab? Mungkin dari yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan? Ibu isi kuesioner dulu. Oh boleh, silakan Aiman. Baik, dari yang lain apakah ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut ke sesi diskusi? Ibu mau tanya, ada tabel yang buku jurnal itu kan ada kolom ref ya. Itu dibuat apa sih Bu? Soalnya tadi belum dijelasin. Ibu izin menambahkan, izin menambahkan ya. Ref itu digunakan untuk menambahkan kode akunnya. Jadi kayak kode aset itu kode 1 gitu, 101 gitu, sampai nanti ke pendapatan, beban dan lain-lain. Masing-masing akun itu memiliki nomor akun yang berbeda. Andre, jadi pada tabel ref ini diisi nomor akun pada buku besar. Dari Ella apakah sudah menjawab? Sudah Ibu. Oke baik, mungkin dari yang lain apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah Ibu. Oke baik, kita akan mulai ke sesi diskusi. Sebelum ke sesi diskusi, Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok. Oke, berikut merupakan hasil sempit untuk pembagian kelompoknya. Mungkin dari kalian bisa berkumpul sesuai kelompok yang sudah Ibu setting. Ayo cepat. Berikut ada 2
mendiskusikan dari soal tersebut itu cuma dicari jurnal umumnya saja. Untuk waktunya Ibu kasih 10 menit dimulai dari sekarang. Mau bertanya ini kan soalnya ada dua itu masing-masing kelompok cuma ngumpulin satu atau semua kelompok membaca jawabannya. Oke, jadi semua kelompok mengerjakan nomor 1 dan 2. Nanti setelah diskusi selesai, nanti Ibu pilih salah satu kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, waktunya kurang 2 menit. Oke, untuk kelompok yang lainnya dulu ya. Sudah Bu. Baik, dari 2 kelompok sudah semua ya. Dari kalian apakah ada yang mengajukan diri untuk maju ke depan mempresentasikan hasilnya? Jawabannya satu-satu bagaimana Ibu? Boleh satu-satu dari kelompok 2 dulu ya. Silakan Kak. Oke, baik. Bisa dijelaskan juga ya Kak? Jadi dari transaksinya itu pada tanggal 5 Januari 2014 Numi itu menyerahkan bangunan dan bangunan senilai 300 juta dan tanah senilai 200 juta untuk modal tambahannya. Jadi bangunan dan tanah itu semuanya di debit karena berupa harta yang bertambah. Jadi tempatnya di debit. Terus di kreditnya itu
perusahaan itu menyarankan sebuah bangunan ruko beserta tanahnya yang masing-masing seharga 300 juta dan 200 juta sebagai setoran modal saham tambahan dari PT Majusta itu. Nah, jadi untuk pencatatannya kan bangunan sama tanah itu merupakan aset ya. Nah, berarti kan kalau bertambah itu di sebelah debit. Kemudian otomatis kan modalnya juga bertambah. Jadi modalnya di sebelah kredit sebesar 5 juta. Untuk soal yang kedua, pada tanggal 6 Januari, manajemen PT Majusta itu mulai memberikan berbagai alat elektronik dengan harga 17 juta. Pembelian peralatan usaha dilakukan secara kredit dari toko Velocity. Nah, seperti yang dijelaskan Ella tadi, jadikan alat elektronik ini tidak cepat habis seperti speaker. Jadi dicatatnya sebagai peralatan, dan untuk pembayaran peralatannya tadi dilakukan secara kredit, berarti PT Majusta itu ini memiliki hutang kepada toko Velocity. Jadi dicatatnya sebagai utang usaha dengan nominal sebesar 17 juta. Dari soal diskusi ini, apakah ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyakan? Oke, selanjutnya sebelum Ibu menutup pelajaran materi pada siklus akuntansi ini, Ibu ada kuis singkat supaya Ibu itu tahu kemampuan kalian dan apakah tadi kalian saat menjelaskan itu mendengarkan atau tidak. Jadi anak-anak semua bisa menyiapkan HP-nya untuk scan barcode pada kuis ini. Dari kelompok 2 sudah? Sudah, belum. Kok nama jamnya nggak ada ya, Bu? Ada LCD. Oke, semua sudah siap? Siap.
Baik, terima kasih atas partisipasinya dan antusiasnya. Baik, terima kasih atas partisipasinya dan keaktifan kalian di kelas. Sudah mau memperhatikan penjelasan dari Ibu, kemudian mau diajak diskusi dan mengerjakan tulis. Mungkin sekian, jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.